Setiap kita membaca surat Al-Fatihah, ada satu ayat yang kita ulang satu hari 17 kali minim, yaitu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kita beribadah, dan kepadamu pula kita meminta pertolongan. Kenapa kata meminta pertolongan disebutkan setelah kata ibadah? Padahal salah satu makna ibadah itu meminta pertolongan. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, karena ibadah yang kita selenggarakan, kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin ibadah itu lahir dalam kehidupan kita. Inilah yang kita syukuri setiap waktunya dan setiap saatnya. Jadi orang yang senang memandang kematian itu 3 kelompoknya. Yang pertama yaitu adalah kelompok orang kafir, yang mereka memandang kematian itu remeh dan tidak terlalu memberatkan diri memandang kematian. Makanya mereka melakukan olahraga ekstrim apapun yang membuat mereka tidak pernah takut melakukan olahraga itu, bukan karena mereka siap mati dan penuh dengan amal solih, tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka ketika mati, sampai mereka berpikir bahwasanya kematian itu ringan dan tidak perlu direpotkan dengan memikirkan beban yang berat dalam kematian. Antum lihat ya, banyak orang kafir ini kalau kita buka YouTube melakukan olahraga ekstrim yang konsekuensinya itu nyawa. Ada yang naik sepeda di puncak gunung, ada yang menjatuhkan dirinya dari puncak ketinggian dengan seutas tali. Kan perkara itu. Kelompok yang kedua, ketika memandang kematian itu senang, yaitu adalah mereka yang putus asa dengan nasib takdir yang tidak menggembirakan hatinya. Sehingga ketika mereka mendapati ada persoalan dalam hidupnya yang berat, kemudian dia merasa kematian itu akan menjadi tempat dia melepaskan diri dari takdir yang berat ketika di dunia. Akhirnya mereka memandang kematian itu senang. Seakan-akan kematian itu rehat dari masalah yang membelit mereka ketika di dunia. Makanya kita lihat ada orang yang putus cinta, kemudian menempuh jalan pintas, mati bunuh diri. Kemudian ada yang terlilit utang, kemudian dia mati bunuh diri. Ada yang dikejar debt collector, dia akhirnya menempuh mati bunuh diri. Kenapa dia mati bunuh diri? Apakah dia tidak tahu? Sesungguhnya dia tahu. Cuma dia tertipu ketika masalahnya itu berat, imannya terlalu ringan, akhirnya tidak mampu menanggung beban yang berat ketika imannya rapuh. Akhirnya memandang kematian itu kayak fata morgana. Ini obat dari rehatnya, beratnya takdir yang saya hadapi. Makanya akhirnya dia mati bunuh diri. Bukan karena siap menghadapi kematian, tapi karena dia merasa bahwasanya kematian itu bisa mengistirahatkan dia dari beban yang berat. Tertipu dengan fata morgana karena imannya terlalu rapuh memandang apa yang terjadi setelah kematian. Ada yang ketiga, kelompok yang ketiga itu orang yang beriman, yang mereka ketika memandang kematian itu senang pula. Ketika memandang kematian senang dia. Kenapa memandang kematian itu senang? Karena di situ dia paham kematian itu merupakan 2 kebaikan. 1, pintu untuk menuju dan bertemu dengan Allah. 2, dia menikmati musim panen atas ibadah yang dia lakukan itu ketika mati. Makanya maaf, saya dan antum tidak akan bisa memperoleh pahala sholat kita, menikmati panennya dari setiap ibadah yang kita lakukan dalam sholat, kecuali nanti setelah mati. Kita tidak bisa menikmati bagaimana ibadah kita ketika tahajud di waktu malam kalau kita tidak mati. Karena segala sesuatu ada musimnya. Duren ada musimnya, buah-buahan ada musimnya, ibadah pun ada musimnya. Dan musim ibadah itu kita petik panennya ketika kita meninggal dunia. Saya dan antum tidak akan pernah mampu menikmati panen Ramadan yang kita ikuti berkali-kali kalau kita tidak mati. Kita tidak mampu menikmati panennya kesabaran yang kita berikan kalau kita tidak mati. Karena kematian itu selain memperjumpakan kita dengan Allah, kematian itu merupakan satu panen dari kehidupan yang beriman ketika mereka memetik hasil manis dari ibadah yang mereka selenggarakan. Makanya orang yang beriman memandang kematian itu dengan 2 sifat. Ibarat kata hatinya diselimuti dengan 2 sifat. Sifat khauf, sifat roja. Khauf itu takut. Kadang-kadang kita takut memandang kematian. Merasa bahwasanya ibadah kita masih minim. Merasa bahwasanya tobat kita
khawatir kalau belum diterima oleh Allah dengan taubatan nasuha. Tapi khaufnya itu tidak mengalahkan sifat roja. Dia tetap senang memandang kematian dalam beberapa sisi, karena dia tahu kematian itu akan mempertemukan ia dengan Allah, dan kematian itu akan mempertemukan dia dengan musim panen dari setiap ibadah yang dia selenggarakan selama hidupnya. Disitulah kita paham, orang yang memandang kematian itu terbagi menjadi 3 kelompok. 1, tidak kita pikir. 2, kelompok yang kedua tidak pikiran kita. Yang ketiga, itulah yang menjadi keinginan kita, memandang kematian antara khauf, takut, dan roja, berharap supaya betul-betul tidak sampai khauf itu mengalahkan roja, roja tidak mengalahkan sifat khauf ketika memandang kematian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, "Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu." Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, barang siapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah jauh lebih senang ketemu dengan hamba itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang kemudian senang ketemu dengan Allah, maka Allah itu jauh lebih senang ketemu dengan dia. Tapi barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah pun lebih murka dan lebih benci bertemu dengannya, sebagaimana dia benci bertemu dengan Allah. Di situ kita menjumpai ternyata orang yang senang ketemu dengan Allah, dia menabung harapan dan menabung sebuah keinginan. Allah akan senang ketemu dengan dia, sebagaimana Allah itu mendapati hamba itu senang ketemu dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita ingin memiliki sifat bagaimana kita senang ketemu dengan Allah, karena menanamkan sebuah kondisi hati yang bisa menjadikan kita senang memandang kematian itu tidak gampang dan tidak mudah. Karena dunia membuat kita cenderung senang kepada dunia dan pernik-perniknya. Setan selalu menarik kita supaya kita senang dengan apa yang kita peroleh dalam urusan dunia. Makanya senang pada kematian itu harus dilatih. Dilatih dengan sebuah latihan dan terapi ilmu, sampai betul-betul kita senang bertemu dengan Allah, supaya Allah pun senang bertemu dengan kita, dan itulah harapan kita.